Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reji Fadila ingin mempresentasikan makalah saya yang mengenai kompensasi. Yang pertama kita ketahui arti dari kompensasi itu yaitu sebagai imbalan berupa uang ataupun bukan uang yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawan yang dimana tujuannya itu untuk memotivasi karyawan agar bekerja secara maksimal. Kemudian ada pengertian kompensasi menurut para ahli yaitu Singo di Mejo. Kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Kompensasi sering disebut sebagai penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Kemudian ada menurut Panggabean, agar pemberian kompensasi terasa adil, maka proses yang harus dilakukan yang pertama yaitu menyelenggarakan survei kompensasi, di mana itu survei mengenai jumlah kompensasi yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di perusahaan lain. Yang kedua, menentukan nilai tiap pekerjaan dalam perusahaan melalui evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis ke dalam tingkat kompensasi yang sama. Kemudian menyesuaikan tingkat kompensasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kompensasi yang layak dan wajar. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen kompensasi. Yang pertama yaitu ada gaji. Gaji itu dimaksud adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada namanya upah. Upah itu merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja. Kemudian yang ketiga ada namanya insentif. Insentif yaitu merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya lebih standar yang ditentukan. Kemudian ada namanya kompensasi tidak langsung atau fringe benefit, yaitu merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya berupa fasilitas-fasilitas seperti asuransi, THR, dan uang pensiunan. Kemudian ada tujuan dari kompensasi. Tujuan kompensasi menurut Singo di Mejo yaitu untuk menjamin sumber nafkah karyawan beserta keluarganya, meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan harga diri para karyawan, mempererat hubungan kerja antar karyawan, kemudian mencegah karyawan meninggalkan perusahaan. Kemudian ada menurut Sibuan, tujuan dari kompensasi yaitu kegiatan kerjasama, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga pengadaan efektif, yang keempat motivasi, yang kelima stabilitas pegawai, yang keenam disiplin, kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, yaitu yang pertama penawaran dan permintaan tenaga kerja. Maksudnya yaitu jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil. Dan sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Saya singkat saja, Pak. Yang kemudian yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan
Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Yang ke-8, pendidikan dan pengalaman karyawan. Yang ke-9, kondisi perekonomian nasional. Dan yang terakhir yaitu jenis dan sifat pekerjaan. Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah penentuan kompensasi. Untuk penentuan kompensasi ada beberapa langkahnya, yaitu pertama menganalisis jabatan. Yang dimaksud analisis jabatan yaitu kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas dan untuk kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Yang ketiga, melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji yang dimaksud kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Itu saja menurut saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya Muhammad Reja Palepi ingin bertanya pada Saudara Reji. Ya, silakan Reja. Bagaimana jika karyawan yang diberikan kompensasi tersebut tidak puas terhadap kompensasi yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut? Oke. Ya, terima kasih Saudara. Bagaimana? Ada pertanyaan? Pak, aku bertanya. Ya, silakan Andrianto. Biasanya kan kompensasi itu berbentuk uang. Nah, apa ada kompensasi yang berbentuk tidak uang? Berapa? Itu saja. Ya. Bolehlah dijawab Reja sebelum yang lain memberikan pertanyaannya. Ya, sama-sama saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Reja, yaitu bagaimana jika kompensasi yang diberikan suatu perusahaan tidak seimbang dengan hasil kerjaannya. Yang pertama ada 3 menurut saya, kemungkinan prestasi yang pekerjaannya dilakukannya akan merosot, kemudian tidak akan bekerja secara maksimal. Yang kedua, para pekerja akan melaporkan perusahaannya ke pihak yang terkait. Dan yang 3, perusahaan akan kehilangan karyawan yang berpotensial. Apakah Saudara Reja puas dengan jawaban saya? Jawabannya sedikit puas. Sedikit puas, berarti belum puas dia Reji. Kau puaskan dulu dia. Ya, kompensasi yang tidak sesuai akan menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari. Dan yang itu dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Apakah Saudara Reja sudah puas?
Berarti perusahaan tersebut tidak ada menindaklanjuti lagi ya terkait karyawan yang tidak puas terhadap kompensasi tersebut. Tidak Ya, ada pemberian kita sanksi tegas ya terhadap tidak ada pemberian sanksi tegas ya terhadap karyawan yang telah membantah pemberian kompensasi yang telah aturannya sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Ya, menurut saya sih tidak. Karena itu sudah menjadi peraturan dari perusahaan. ya, kita harus kita fokuskan dulu ya kompensasinya ini dalam hal apa, karena kan gaji juga termasuk kompensasi, Ya, insentif juga termasuk kompensasi, bonus juga termasuk kompensasi. Nah, arah pertanyaan Reja ini coba kita khususkan. Reja Bonus mau Pak, ke bonus. arah yang mana ini? Bonus. Kalau Bonus. bonus. Nah, Ya. Bonus terhadap kinerja karyawan tersebut. nah, bonus. Coba Reji Iya. jelaskan bonusnya. Bagaimana jika karyawan itu mendapatkan bonusnya ternyata tidak sesuai yang di peraturan yang ada seperti itu. Karyawan tersebut tidak puas, tidak Nah, puas tidak terhadap puas bonus tersebut. dengan bonus yang diberikan tadi itu. Ya. ya perusahaan akan melakukan yang namanya Dipecat langsung. ya ya bisa dipecat lah, di PHK. PHK ya. Di PHK berarti itu ada pesangonnya ya, ada pesangonnya ya. Ada. Ya, kita lihat dulu ya bonus. Tadi arah pertanyaan Reja ke bonus. Jika bonus yang diberikan kemudian pegawai merasa tidak puas. Nah, coba kita pertanyakan kembali apakah kinerja karyawannya sudah baik atau belum. Kan seperti itu. Maka kalau sudah baik, sudah seharusnya dan sepatutnya perusahaan tersebut memberikan kompensasi berupa bonus itu secara full. Kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian jika kinerja karyawannya menurun atau dikatakan tidak baik, maka akan ada potongan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Nah, maka kita lihat di subjeknya, di karyawannya tersebut. Nah, jika karyawannya tadi sudah kinerjanya sudah baik tapi tidak mendapatkan kompensasi secara adil, kita katakan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, maka itu harus ada evaluasi, ya, harus ada mediasi yang dilakukan antara pimpinan dan SDM tersebut. Seperti itu, apa alasannya? Karena seperti itu dia. Jadi jika ternyata memang terjadi kesalahan, itu mungkin akan diperbaiki. Mana tahu mereka salah. Kemudian jika kompensasi berupa bonus itu diberikan karena ada alasan sesuatu, maka perusahaan itu akan memberikan alasan. Contoh, nah karena sekarang di masa pandemi ya kan, nah itu biasanya perusahaan-perusahaan itu memotong kompensasi untuk para pegawainya dengan alasan memberikan bantuan untuk penanganan pandemi COVID-19. Seperti itu. Ya, Tia Rifani, di perusahaannya apa ada hal-hal seperti itu? Nah, iya ada kan? Nah, itu biasanya pemotongan-pemotongan seperti itu kalau kita kaitkan di kondisi sekarang karena seperti itu alasannya. Tapi kalau seandainya COVID ini tidak ada, mungkin kompensasi berupa bonus itu jika kinerja pegawainya meningkat, itu akan diberikan secara penuh, bahkan mungkin diberikan reward mungkin. Nah, reward juga termasuk bagian dari kompensasi penghargaan terhadap kinerja pegawai. Seperti itu, Reja. Jadi kita harus lihat dulu kinerjanya baik atau buruk. Kalaulah sudah kinerjanya buruk, dia marah dengan kompensasinya dipotong, bonusnya dipotong. Nah, itu cocoknya SDM-nya yang dipotong. Pecat dia, PHK aja dia. Udahlah kinerja kau nggak baik,
Kau marah Pak. pula kompensasi berupa bonus kau dipotong, kan seperti itu. Cocok Reja? Cocok Pak, cocok. Cocok. Nah, jawablah Reji pertanyaan dari saudara Andrianto. Ini Andrianto nggak nampakkan muka karena di luar apa cuman ini? Di luar, Pak. Di luar. Oke, di luarnya lagi nongkrong apa cuman ini? Cari makan, Pak. Makan di luar. Ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa lah, tunjukkan aja. Janganlah, Pak. Nanti selera pula kita Pak nengok makanannya. Nanti kok lagi di Oyo nggak? Enggak kok, Pak. Lagi di Malang, Pak. Hah? Lagi di Malang, Pak. Lagi di Malang. Iya, Pak. Lagi di Malang, Oh, ya, lagi liburan Malang. ya. Oh, iya, boleh. Kerja, Pak, bukan libur, Pak. Jawablah Reji. Ya, tadi saudara Andrianto bertanya apa contoh dari asuransi yang bersifat bukan bank. Menurut saya Bukan, Bang. Kompensasi tidak langsung itu apa-apa saja, seperti itu kan? Tadi kan pembahasannya kompensasi yang berhubungan dengan uang. Nah, saya bertanya yang tidak berhubungan Maka ada dengan uang apa kompensasi saja. yang tidak berbentuk uang, kan seperti itu kan? Iya, Tidak benar. berbentuk. Nah, Ya contohnya asuransi di jaminan di hari tua, BPJS dan sertifikat penghargaan lah. Kamu itu. ini dia. Apakah sudah puas? Poin-poin kalau dilihat di slide kita itu di poin 4, kompensasi tidak langsung itu contohnya berupa fasilitas seperti asuransi tunjangan-tunjangan dan uang pensiun. Memang kompensasi ini tidak terlepas dari sebuah material ya, material. Jadi material itu pada dasarnya ya uang, kan seperti itu. Nah, cuman ada di istilah kompensasi ini yang diberikan terhadap SDM tersebut, dia langsung berbentuk barang atau fasilitas. Contoh misalnya kalau fasilitas mobil dinas, kan seperti itu, rumah dinas, ya kan, mungkin mes, tempat tinggal bagi SDM atau pegawai yang rumahnya di luar kota atau segala macam. Nah, kemudian ada asuransi seperti BPJS, ketenagakerjaan, ya kan, BPJS kesehatan. Nah, itu juga bagian dari kompensasi tidak langsung yang dapat dirasakan oleh SDM tersebut. Nah, misalnya kayak uang pensiunan. Nah, dia ini kan nggak kerja lagi, ya kan? Karena dia sudah mengabdi kepada perusahaan tersebut atau instansi tersebut, ya, maka dia diberikan sebuah penghargaan di hari tuanya, diberikan jaminan uang pensiunan. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang bukan negeri ya, di perusahaan-perusahaan yang mungkin milik swasta, itu biasanya uang pensiunnya itu diberikan langsung, tidak skala berkala sampai SDM tersebut tutup usia, ya kan? Nah, iya Tia, di perusahaan Tia bagaimana? Untuk pensiunnya itu langsung diberikan apa cemana? Ya, untuk pensiun. Iya, Kalau yang ada di perusahaan Tia dana pensiunnya. pensiunnya dia kayak apa ya Pak? Bukan macam kayak PNN pensiun yang Ya, artinya langsung diberikan pesangon. habis, ya kan? Iya, pesangon. Nah, Sistemnya pesangon. Jadi ya. kalau kita keluar, Ya, itu biasanya nanti 24 hari kerja. 24 hari kerja baru dikasih. Iya, gitu. seperti itu. Ya, di perusahaan Andrianto bekerja? Bagaimana sistem uang pensiunnya? Setelah 55 tahun pensiun, kerja, Pak. 55 tahun. Usia 55 tahun. Lengkapi prosedur perusahaan, nanti ada pensiun dari perusahaan, pensiun dari BPJS, sama satu lagi pensiun dari induk perusahaan, Pak. Berarti artinya sama diberikan langsung juga, ya kan? Iya, Pak.
tidak secara berkala kan kayak PNS-PNS itu kan. Oh, tidak, Pak. Nah, iya. Nah, itu juga termasuk bagian dari kompensasi tidak langsung. Nah, puas Andrianto dengan jawabannya? Karena Bapak yang jawab, saya puas, Pak. Jadi apa yang jawab nggak puas ya? Oke, ada Kalau lagi. nggak puas nanti bahaya ya. Kurang lengkap tadi, Pak. Iya, biasa itu namanya masih mahasiswa. Saya pun dulu ketika mahasiswa ya menjawab itu, cuman nggak separah kalian lah. Ya tetap ada kurangnya gitu kan di mata dosen, karena kan dosen itu ya terlebih dahulu dia pahami dulu materi itu kan sebelum dia memberikan pemaparan terhadap mahasiswanya, dia pahami dulu kan seperti itu. Jadi luan paham jadinya. Itu adanya pembedanya. Nah, untuk Tia Rifani, apa ada pertanyaan? Terus hari ini nggak ada sih Pak. Nggak ada. Tak ada kau bertanya apa, males kau bertanya. Elvira Manau. Mantap. Lewat Pak, lewat. Ada Lewat, pertanyaanmu? Lewat, Pak. Enggak Pak, enggak tahu aku. Nggak tahu. Wah, apa yang kau tahu? Udah semalam. Baru masuk saya Pak. Ini kau tak masuk. Nanti ku kasih kau nilai E ya. Janganlah. Iya. Nggak ada cerita. Nggak masuk kau semalam. Ini sekali kau masuk tak tahu kau apa-apa kau bilang. Lah aku kan baru masuk ini. Coba tunjuk dulu mukamu. Aku lagi dulu, aku nggak ada jilbab. Lagi kamar mandi kau. Ya. Tengok Pak. Ya, kalau gitu saya lah yang bertanya sama Saudara Regia. Ya. Nah, di sini di faktor yang mempengaruhi kompensasi ada tuh serikat buruh ya kan? Nah, Ya. organisasi karyawan. Coba dulu Regi jelaskan. Kenapa serikat buruh ini menjadi salah satu faktor penentu besarnya kompensasi? Alasannya apa? Ya. Ya, apa tadi pertanyaannya, Pak? Bisa sedikit. Bisa sedikit. Kenapa serikat buruh menjadi salah satu faktor penentu besarnya kompensasi? Seperti itu. Apa alasannya? Ya, apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh pangkat, tingkat kompensasi semakin besar, Pak. Sebaliknya Iya. jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasinya relatif kecil. Iya. Alasannya kenapa gitu? Kenapa harus ada serikat buruh gitu? Kenapa harus ada organisasi untuk menentukan besar kecilnya kompensasi tadi? Ayo. Agar Bapak bisa menjamin keadilannya, Pak, bagi karyawan, Pak. Iya, untuk menjamin keadilan buruh tadi. Itu dia gunanya organisasi tadi. Jadi serikat buruh ini menjadi tameng, ya, menjadi kalau ibaratnya pengacara bagi buruh-buruh. Jadi tadi kalau terkait dengan pertanyaan Saudara Reja tadi, jika kompensasi yang diberikan tidak puas, kan gitu. Nah, kita masukkanlah perumpamaannya karena kinerjanya ini sudah bagus, tapi kompensasi yang diberikan ini tidak adil. Kan seperti itu kan? Maka bolehlah kita mengadu ke serikat buruh tadi karena kita anggota dari serikat buruh tadi. Nah, kita adukan bahwa perusahaan ini ya melakukan tindakan tidak adil dalam memberikan kompensasi. Nah, itu akan dikupas oleh serikat buruh tadi. Jadi serikat buruh ini menjadi tameng. Nah, kemudian apalagi tugas mereka? Tugas mereka sebagai pengawasan. Jika
memungkinkan mungkin di suatu daerah sudah besar penghasilannya, pendapatan daerahnya sudah besar, ya kan? Tidak menutup kemungkinan tuh biasanya tuh 1 Mei ya kalau nggak salah kan, hari buruh ya kan. Nah mereka melakukan orasi atau memberikan pendapat-pendapat mereka. Pasti salah satunya pendapat mereka itu naikkan gaji ya kan, Ya, Pak. UMP segala macam. Nah itu melihat karena mungkin mereka sudah melihat daerah kita ini sudah layak untuk naik karena pendapatan daerah juga sudah naik. Nah, itulah tugas mereka. Mereka lah yang melakukan pengawasan-pengawasan itu. Kemudian jika ada SDM-SDM tersebut, ya hak-haknya tadi tidak terpenuhi, ya contoh seperti misalnya kita sudah dipecat atau apa karena satu kesalahan yang tidak jelas, nah itu bisa kita mengadukan ke serikat buruh. Kemudian misal kita mau mencairkan BPJS atau apa segala macam tenaga kerjaan atau kesehatan, ya prosesnya dilambat atau bagaimana, itu bisa kita juga mengadu ke serikat buruh. Karena serikat buruh ini akan terkait dengan ketenaga kerjaan, peraturan-peraturan di ketenaga kerjaan seperti itu. Bisa paham Reji? Ya bisa, Pak. Jam keadilan. Oke. Elvira, nggak mau bertanya kok Elvira? Alah, aku buat aja lah kok Elvira. Udah. Jadi kompensasi itulah dia. Jadi kompensasi ini istilahnya seperti itu. Apa itu yang terkait dengan kompensasi? Itulah tadi kalau kita bisa bedakan dia menjadi 2, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, kompensasi langsung ini apa? Seperti itu tadi, gaji, upah, ya kan? Itu dia. Itu merupakan salah satu kompensasi langsung yang sudah ditetapkan. Nah, itu tadi makanya kita lihat pertanyaan dari saudara Reja tadi. Jika kompensasi itu tidak diberi, tidak merasa puas pegawainya atau karyawannya, nah maka kita lihat kompensasinya apa. Kalau dia gaji, ya secara otomatis mau malas pun dia, mau enggak pun dia, gajinya tetap dikeluarkan segitu, ya kan? Nah tapi tinggal lihat, nah, kinerjanya kalau menurun, itu tadi bonusnya mungkin dia tidak akan dapat, mungkin bisa jadi dia akan terancam kena PHK kan seperti itu. Itu dia. Bisa dipahami ya? Siapa? Nah, jadi Zoom kita ini nanti itu akan saya record ya. Mungkin untuk yang pertemuan pertama karena ada terjadi kendala mungkin tidak dapat kita record, tapi untuk pertemuan di kelompok kedua ini atau pemateri yang kedua itu ini saya record. Nah, kenapa saya record? Itu saya record karena kita nanti UAS ganjilnya, pertanyaan-pertanyaan dari kita ini itu akan menjadi pertanyaan saya ketika UAS. Tapi bukan berbentuk pertanyaan, tapi soal saya coba jelaskan apa yang dipahami atau apa yang kesimpulan dari pembahasan di kelompok 2. Kalian carilah itu. Ya kan? Nah, jadi simple memang, tapi itu tadi membuat kita menjadi mengulas kembali pembahasan ini. Pertanyaan itu pasti 3 kan? Nah, berarti setiap pertanyaan itu 3, tinggal kita simpulkan, ya. Nah, bisa kesimpulan itu yang kalian dengar dari apa yang saya berikan atau jawaban yang diberikan oleh teman-teman atau dari pemateri. Seperti itu ya. Jadi nggak ada istilahnya masa bodoh, ya. Nggak ada istilahnya itu karena nanti di akhir dia akan kebingungan sendiri. Saya nggak akan buat coba sebutkan kompensasi langsung dan tidak langsung, nggak seperti itu pertanyaannya. Itu dia. Coba jelaskan ya materi apa, pertanyaan apa yang diberikan pada saat presentasi kelompok 2. Nah, dicarilah itu kan apa, tanyalah Reji apa kemarin itu pertanyaannya. Oke, gitu tadi dicatat tadi pertanyaannya.
Ya, jadi mengharuskan kalian itu harus memahami materi yang diberikan. Makanya kenapa saya sebelum di hari H atau sebelum kita melakukan presentasi itu, saya menyuruh untuk memberikan bahannya. Kan seperti itu, supaya menjadi bahan pembahasan kita, ya kan? Karena kalau kita yang bertanya, pasti kita udah paham. Contoh nanti kayak si Reja, pertanyaan itu nanti ketika UAS nanti muncul, dia udah nanya, ya kan? Otomatis dia udah tahu jawabannya. Oh, di kelompok 2 pas si Reji bahas, oh tentang ini. Oh, jawabannya ini. Walaupun mungkin tidak pas jawabannya ketika kita menulis, tapi kita sudah paham intinya. Kan? Lebih mudah jadinya ketika kita mau bertanya kan. Yang susah kayak si Thierry Bani, nggak bertanya. Kayak si Elvira Manao, nggak bertanya. Apa yang mereka tanyakan kemarin ya? Sudah susah. Itu dosen tuh pandai otaknya itu kayak gitu. Jadi mengharuskan mahasiswa itu justru kalau aku bertanya aku selamat. Itu dia. Udah paham ya rule of the game kita ya? Nah, jadi semakin sering bertanya berarti itu tadi kelompok 2 aku nanya ini. Setidaknya udah menjawab dia, kan seperti itu. Itu dia. Paham ya? Paham. Oke. Mungkin bolehlah ditutup Saudara Reji. Ya, demikian hasil presentasi saya. Lillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap minggu depan untuk presentasi ketiga ya. Oke, see you. See you.